Indonesia merupakan negara dengan berpenduduk lebih kurang dari 210 juta jiwa, yang terdiri dari beragam suku dan juga agama. Hal ini merupakan faktor pemersatu dan sekaligus dapat menjadi faktor pemicu konflik dan kekerasan sosial. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Hakikatnya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka makna kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Kerukunan antar umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional, adalah sesuatu yang dinamis, karena itu harus dipelihara terus dari waktu ke waktu. Kerukunan hidup antar umat beragama sendiri berarti keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Pada bagian lain, mengenai istilah kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakkerukunan, serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Adapun langkah-langkah untuk mencapai seperti itu memerlukan proses waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta dan kasih. Kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Dengan demikian, bahwa kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri, pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya, misalnya dalam hal beribadah antar pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya, tidak saling mengganggu. Pentingnya dalam membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ada 5 prinsip yang bisa dijadikan pedoman semua pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tidak satu pun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat. Kedua, adanya persamaan yang dimiliki agama-agama. Misalnya, ajaran tentang berbuat baik kepada sesama. Ketiga, adanya perbedaan mendasar ajaran tentang yang diajarkan agama-agama, di antaranya perbedaan kitab suci, nabi, dan tata cara ibadah. Keempat, adanya bukti kebenaran beragama. Kelima, tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama atau suatu kepercayaan. Persoalan kerukunan dan toleransi ini tidak sedikit sering menimbulkan konflik antar umat beragama di berbagai daerah di Indonesia. Untuk memahami interaksi antar individu yang dapat melahirkan konflik maupun solidaritas antar sesama, di samping itu beberapa temuan juga telah dibuat dengan dialog antar tokoh pemimpin, tokoh agama-agama, dan tokoh masyarakat yang menyelesaikan resolusi konflik dalam rangka membangun kepercayaan, pengertian dan hubungan kerjasama, atau berfokus pada pencairan kesepakatan yang digambarkan sebagai negosiasi. Maidan berasal dari kata bahasa Tamil Maidan atau Maidanan yang berarti tanah lapang atau tanah yang luas, yang kemudian teradopsi ke bahasa Melayu. Medan adalah kota multietnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tiongkok, Minangkabau, Mandailing, dan India. Masyarakat Medan banyak menganut berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Toleransi di kota Medan saat ini cukup baik, namun masih ada beberapa penolakan kecil dari sekelompok masyarakat yang ingin memecah belah kebinekaan di kota Medan. Perbedaan orientasi keagamaan terkadang menjadi faktor pemicu munculnya konflik-konflik bermuasa sara di tingkat akar rumput. Pada sisi inilah upaya-upaya pencarian solusi atas konflik yang terjadi menjadi salah satu metode mengurangi terjadinya konflik antar umat beragama. Metode-metode identifikasi yang dilakukan khususnya di kota Medan yang heterogen adalah dengan melakukan partisipatif dalam setiap pembangunan, juga mau mengkoreksi atas keberagaman, menghilangkan cara pandang standar ganda dalam menciptakan hubungan antar individu. Berkurangnya konflik yang terjadi dapat dipastikan semakin terjadinya harmonisasi hubungan masyarakat antar umat beragama.
maka diperlukan pola hubungan antar umat beragama dalam melakukan upaya-upaya dalam menciptakan harmonisasi kehidupan berbangsa, tentunya dengan mengembangkan konsep kerukunan, toleransi beragama melalui formulasi forum dialog antar umat beragama, pemuka agama, dan dengan pemerintah. Pola hubungan antar umat beragama akan tercipta hubungan yang harmonis antar umat beragama. Dengan terciptanya hubungan ini, maka akan terwujud pola hubungan yang bisa diterapkan di daerah-daerah lain, khususnya di Kota Medan. Dengan terciptanya hubungan yang harmonis, maka tujuan nasional dalam pembangunan manusia yang utuh akan tercipta. Hubungan yang harmonis dapat menimbulkan stimulasi bagi antar umat beragama di Kota Medan dalam mengisi pembangunan, dan juga menjadi bahan masukan bagi pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menata kehidupan yang lebih baik. Secara sosiologis, bahwa pluralisme telah menjadi realitas empirik di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Hal ini bisa dilihat dari kondisi sosiologis masyarakat yang tidak hanya terpolarisasi lewat segmen dalam wilayah-wilayah yang mendiaminya. Dilihat dari statistik terakhir, penduduk Kota Medan berjumlah 11.506.808 jiwa. Di antaranya, 67,83% Islam, 18,13% adalah Kristen Protestan, 2,89% adalah Katolik, 0,68% adalah Hindu, 10,4% adalah Buddha, dan 0,07% yang lain-lain. Yang terdiri dari suku-suku Melayu, Jawa, Batak, Aceh, dan lain-lain. Dalam menjawab dan memberikan solusi terhadap berbagai problematika yang beragam di Sumatera Utara, terutamanya tentang menciptakan kerukunan antar umat beragama, sudah sering dilakukan di Kota Medan. Sedangkan masalah bagaimana menciptakan pola hubungan antar umat beragama belum ditemukan secara baku. Kerukunan umat beragama adalah bagaimana umat beragama menghargai agama yang lain, dan jika telah terjadi kerukunan umat beragama, maka harmonisasi umat beragama akan berlangsung walau hanya dalam tataran hubungan sosial saja. Negara menjamin kerukunan umat beragama dalam undang-undang yang menjadi salah satu faktor untuk menciptakan harmonisasi dengan kunci bahwa masing-masing setiap agama menghargai agama yang lain. Latar belakang konflik agama substansinya bukan karena agama, tapi lebih karena dipolitisasi. Bukan karena perbedaan agama, namun karena ada kepentingan ekonomi dan politik untuk kepentingan diri sendiri. Lantas, untuk mengatasi konflik ini, setiap pemeluk agama menyadari dan bersikap dewasa untuk tidak terprovokasi. Yang kedua, pemuka agama untuk mengajari umatnya untuk saling menghargai agama yang lain. 3. Pemerintah harus membuat suatu kelembagaan yang mampu memfasilitasi lembaga yang mampu membangun hubungan antar umat beragama supaya tidak terjadi konflik, dibuat model atau standar operasi bila terjadi konflik. Yang keempat, setiap agama punya semangat fanatisme agama, tapi dibuat bukan untuk berhadapan dengan agama lain, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Faktor lain yang membantu terciptanya keharmonisan umat beragama adanya ikatan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Adat istiadat ini mengajarkan bagaimana pentingnya hidup berdampingan satu suku dengan suku yang lain dan satu agama dengan agama yang lain di dalam masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Aplikasi dari keharmonisan ini terjadi dan juga dipicu oleh perkawinan dengan latar belakang adat istiadat yang berbeda dan bahkan agama yang berbeda yang sangat mudah kita jumpai dalam suatu keluarga. Dengan kata lain, ada beberapa pencampuran suku dan perkawinan agama yang berbeda di dalam suatu keluarga. Sekalipun masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, sangat diterapkan, realitas di atas menjadikan setiap permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat ataupun umat beragama menjadi tidak terlalu susah untuk diselesaikan. Semua permasalahan yang diselesaikan dengan jalan musyawarah yang dilakukan juga dengan saudara yang berbeda dalam keyakinan dan adat istiadat bukan penghalang. Justru menjadi pengikat satu sama lain karena melalui faktor kekeluargaan akan tercipta saling hormat menghormati, saling menghargai, dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan. Walaupun Kota Medan relatif sangat harmonis, bukan berarti tidak ditemukan kesalahpahaman dalam berinteraksi, bukan berarti tidak ada konflik. Namun, konflik-konflik dan kesalahpahaman tersebut tidak berdampak lebih jauh karena tingkat kesadaran dan toleransi masyarakat Kota Medan sangat dijunjung tinggi.